Nah, panjang saluran tersier ini sebaiknya 1.500 meter. Kadang-kadang ada yang sampai 2.000 meter. Ini kalau dikilometerkan sekitar 1,5 sampai 2 kilometer ya. Jadi sebenarnya panjang saluran tersier kalau sudah lebih dari 2 kilometer itu sudah terlalu panjang ya. Jadi kalau saluran terlalu panjang itu nanti juga akan sulit ketika meninjau di lapangannya. Jadi ketika pemeliharaan itu kalau terlalu panjang akan lebih besar kemungkinan dia untuk apa ya tercemar gitu. Jadi sebaiknya panjang saluran tersier ini tidak terlalu panjang. Kalau misalkan sudah terlalu panjang, jadi misalnya sudah sampai 2 kilometer, oh ya sudah cukup sampai di situ saja. Jadi tidak perlu ditambah lagi petak tersier setelahnya kayak gitu. Jadi bisa move ke saluran sekunder lainnya untuk membuat saluran tersier selanjutnya seperti itu. Panjang saluran kuarter maksimum 500 meter, tapi prakteknya kadang-kadang mencapai 800 meter. Ini juga harus kalian perhatikan. Jadi ketika air tersebut setelah dari saluran tersier itu terbagi lagi ke saluran kuarter untuk mengairi masing-masing petak kuarter yang ada di petak tersier kalian. Jadi kalau misalkan kemarin kita sudah bahas jenis irigasi yang bermacam-macam ya, ada yang drip, ada yang furrow, ada yang sprinkle. Kalau kalian ingat yang furrow itu dia cenderung lebih garis-garis gitu ya. Jadi misalkan kalian punya petak sawah bentuknya kotak gitu, dia semacam kotaknya itu diarsir gitu. Jadi untuk yang irigasi furrow itu akan terlihat panjang saluran kuarternya berapa. Jadi sesuai dengan panjang petak sawahnya. Nah, panjangnya itu maksimum 500 meter, tapi prakteknya kadang ada yang sampai mencapai 800 meter. Air dari saluran tersier tadi itu dibawa oleh saluran sekunder ya. Nah, saluran sekunder ini mengairi beberapa petak tersier. Jadi bisa disebut juga dia mengairi petak sekunder karena petak sekunder ini terdiri dari beberapa petak tersier yang dilayani oleh satu saluran sekunder. Nah, tugasnya saluran sekunder ini dia menerima air atau mengalirkan air ya, karena dia yang mengalirkan. Kalau yang menerima itu petaknya, mengalirkan air dari bangunan bagi yang terletak di saluran primer atau sekunder. Jadi kalau saluran sekunder itu ada bangunan bagi, berarti dia masih di saluran sekunder. Tapi ketika saluran sekunder tersebut sudah disadap, itu biasanya masuknya langsung ke saluran tersier. Nah, batas-batas petak sekunder ini umumnya berupa tanda topografi yang jelas ya, seperti saluran pembuang. Jadi biasanya yang dibatasi oleh petak sekunder ini adalah saluran pembuang. Jadi satu petak sekunder itu membuang airnya ke satu saluran pembuang. Jadi supaya lebih efisien gitu ya. Jadi saluran pembuang ini tidak membuang dari masing-masing petak tersier, tapi dari petak tersier itu digabungkan menjadi petak sekunder terlebih dahulu, lalu dibuang melalui satu saluran pembuang ke sungai terdekat. Nah, luas petaknya berbeda-beda tergantung dari situasi daerah dan tergantung dari petak tersiernya juga. Jadi karena petak tersier tadi range-nya antara 50 sampai 150, jadi otomatis nantinya total dari petak sekunder ini akan berbeda-beda tergantung pada petak tersiernya sebesar apa. Saluran sekunder sering terletak di punggung medan mengairi kedua sisi saluran hingga saluran pembuang yang membatasinya. Nah, ini maksudnya apa? Di punggung medan ini berarti dia terletak di ini ya garis kontur. Jadi misalnya saluran sekunder ini mengairi sawah gitu. Jadi kalau dilihat di sini tadi ada nah yang ini. Jadi kalau dilihat di sini saluran sekunder
itu mengairi sawah di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Jadi bisa dibuat semacam ini. Jadi kalian ketika mendesain saluran sekunder, jangan menggambar saluran sekunder di sini lalu menggambar lagi di sini. Tidak seperti itu ya, karena di sini sudah diairi oleh saluran sekunder yang ini, sehingga kalian bisa membuat saluran sekunder lagi di sini, bukan di titik ini. Itu karena saluran sekunder ini bisa mengairi ke sebelah kanan dan kirinya yang ada bangunan baginya. Jadi dari bangunan bagi di saluran sekunder ini terbagi menjadi saluran tersier, disadap oleh saluran tersier dan dibagi lagi ke saluran sekunder di bawahnya. Seperti itu. Saluran sekunder boleh juga direncana sebagai saluran garis tinggi yang mengairi lereng-lereng medan yang lebih rendah. Nah, kalau petak primer, jadi ya sesuai dengan namanya ya, karena tadi dari petak tersier dikumpulkan jadi petak sekunder dikumpulkan jadi petak primer. Jadi petak primer ini terdiri dari beberapa petak sekunder, sehingga air dari petak primer ini adalah air langsung dari saluran primer. Nah, petak primer ini dilayani oleh satu saluran primer yang mengambil air langsung dari sumber airnya. Jadi terlihat pada gambar tadi, saluran primer itu adalah saluran yang mengalir langsung dari bendungnya. Jadi ketika sungai dibendung, saluran pembawa pertamanya itu adalah saluran primer. Ketika saluran primer tersebut dibagi dan disadap, dia menjadi saluran sekunder. Sedangkan ketika dia dibagi saja, dia masih lanjut lagi menjadi saluran primer menuju ke bangunan bagi sadap selanjutnya. Nah, untuk prasarana irigasi, tadi kita sudah membahas petak sawahnya ya, petak sekunder, petak tersier, dan petak primer. Nah, mengenai daerah irigasi dan jaringan irigasi, apa saja sih yang komponen-komponen yang ada di suatu jaringan irigasi? Jadi ini contoh gambarnya ketika kalian nanti mengerjakan tugas besar irigasi kalian, nanti akan ada tugas untuk menggambar bangunan irigasi ya. Jadi menggambar jaringan dan menggambar bangunannya. Nah, bangunannya itu skema bangunannya itu seperti ini. Jadi dari suatu sungai itu dibendung, dibawa melalui saluran primer, lalu ada bangunan bagi sadap, lalu ada saluran sekunder, lalu dibagi sadap ke saluran tersier, itu digambarkan menjadi sebuah jaringan irigasi. Nah, jaringan irigasi ini terdiri dari saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya. Kalau masih ingat kemarin kita ngebahas bangunan pelengkap itu ada sipon atau talang, terus ada gorong-gorong ketika saluran kalian butuh melalui jalan raya, atau ada juga jembatan, bisa juga pakai bangunan terjun atau got miring, gitu ya. Nah, jaringan irigasi ini meliputi gambar-gambar tersebut. Jadi di sini kalian lihat ada ini gambar apa ya? Sipon apa talang ya? Jadi dari di bendung, terus ada ternyata di sini butuh gorong-gorong, ternyata di sini butuh sipon. Nanti kalian gambarkan di jaringan irigasi kalian. Jadi di sini ada bangunan bagi sadap, ada bangunan bagi yang ada lingkarannya hitam atau lingkarannya putih. Ini merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Nah, sebenarnya untuk saluran pembuang itu tidak didesain ya debitnya berapa gitu. Cuma nantinya ketika kalian menggambar di skema jaringan irigasi kalian, di peta daerah irigasi kalian, kalian harus menunjukkan si saluran pembuang ini di mana sih gitu, dan dia membuang ke sungai yang mana sih kayak gitu. Jadi jangan sampai ada petak sawah yang ini ya, yang airnya tidak tahu akan dibuang kemana. Jadi karena di situ tidak ada sungai di dekatnya gitu ya, jadi tidak bisa dibuang kemana-mana. Jadi jangan sampai seperti itu.
Jadi sejauh apapun sungainya itu, tapi masih bisa direncanakan dengan jaringan saluran pembuangnya. Lalu untuk daerah irigasi itu apa? Daerah irigasi ini kesatuan lahan yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi. Jadi satu DI ini terdiri atas yaitu tadi satu bangunan irigasi atau ini satu bendung yang meliputi saluran primer, saluran sekunder, dan saluran tersier yang mengarah ke masing-masing petak sawah. Ini berarti satu kesatuan daerah irigasi. Nah, daerah irigasi itu biasanya dinamai sesuai dengan daerahnya ya. Sama kayak ketika kalian menamakan petak sawah kalian, ya sama kayak ketika kalian memberi nama drainase kalian kemarin, kalian beri nama sesuai dengan blok perumahannya gitu kan. Atau enggak kalian beri nama sesuai dengan nomor yang ada di node kalian kayak gitu. Nah, kalau daerah irigasi ini juga pemberian namanya sesuai dengan daerahnya. Jadi misalkan nanti diberikan peta daerah irigasi, nanti kalian bisa tahu itu petanya peta daerah mana. Dan biasanya di peta-peta tersebut juga ada nama-nama desanya. Jadi ketika kalian merancang suatu petak di satu desa gitu, oh berarti ini nama petaknya adalah petak si desa ini. Terus kalau misalkan di desa situ ada petaknya lebih dari satu, petaknya banyak gitu, jadi diberi namanya ya petak nama desa, terus diberi angka 1 atau 2, seperti itu. Bagaimana kalau si petaknya ini terletak di antara dua desa yang berbeda, Bu? Gitu. Kalau berada di antara dua desa yang berbeda, dilihat desa mana yang memberikan kontribusi lebih banyak terhadap petak tersebut. Jadi dia terbaginya kan nggak pas di tengah-tengah nih misalnya, oh lebih besar ke desa A daripada desa B. Oh ya udah berarti ngasih nama petaknya petak desa A kayak gitu. Nah, ini pembagian dari suatu jaringan irigasi. Untuk jaringan irigasi sendiri, pembagiannya ada jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan klasifikasinya ini kemarin kita sudah sedikit bahas ya, antara yang teknis, bedanya apa sama semi teknis dan sederhana gitu. Jadi kalau teknis ini yang kita rencanakan sekarang, jadi dengan adanya jaringan irigasi teknis ini kita bisa menentukan debit yang kita butuhkan itu berapa, lalu jumlah salurannya berapa, dimensi salurannya sebesar apa. Sedangkan kalau semi teknis dan sederhana itu tidak sedetail itu ya. Jadi kalau sederhana itu beneran cuman ada jaringannya aja gitu, nggak dirancang. Kira-kira itu bisa mengalirkan debit berapa atau dimensinya berapa. Semi teknis juga kurang lebih mirip dengan sederhana, tapi dia agak lebih teknis sedikit gitu. Untuk jenisnya ada jenis jaringan irigasi permukaan, itu air yang bisa kita lihat ya, visible water atau air permukaan gitu. Sedangkan ada juga yang namanya jaringan irigasi air tanah. Ini biasanya alirannya dari groundwater atau air tanah, serta ada jaringan irigasi pedesaan. Jadi kalau permukaan ini tidak selalu ada di pedesaan ya, tidak selalu pasti ada di pedesaan karena jaringan irigasi juga sebenarnya lokasinya tidak selalu di pedesaan dan tergantung lokasinya. Kalau misalkan memang lokasinya di pedesaan berarti jaringan irigasi tersebut ya jaringan irigasi pedesaan. Jaringan irigasi primer ini terdiri dari beberapa bagian, diantaranya jadi dia karena primer ya, meliputi semuanya. Jadi mulai dari bangunan utama atau bendung ini, lokasi bendungnya, lalu ada saluran induk atau saluran primernya, saluran pembuangnya, lalu jika diperlukan ada bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan perlengkapannya seperti talang, sifon, gorong-gorong, dan lainnya. Sedangkan kalau jaringan irigasi sekunder,
ya mirip sama jaringan irigasi primer, cuman di sini salurannya ya saluran sekunder gitu ya. Yang membedakan itu saja. Tetap ada saluran pembuang juga, lalu ada bangunan bagi sadap atau bagi sadap jika dibutuhkan, dan beberapa bangunan perlengkapannya seperti gorong-gorong, talang atau sifon, dan lainnya. Lalu untuk jaringan irigasi tersier, ini yang mengarah langsung ke petak tersier kalian. Jadi ini berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier. Terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter, saluran pembuang. Jadi saluran tersier ini terbagi lagi jadi saluran kuarter ya untuk masing-masing petak kuarter. Saluran pembuang, box tersier, box kuarter, ini semacam ini ya, kalau kalian menggunakan box ini ketika saluran kalian panjang sekali, box ini nanti berguna untuk mengecek ini ya, tinggi airnya. Apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan tinggi air di masing-masing box tersebut gitu. Nah, ketika memang tinggi airnya kurang dari yang direncanakan, nantinya bisa saja air tersebut nggak sampai ke titik terakhirnya nih, sehingga bisa diakali dengan menaikkan tinggi airnya dulu. Jadi mungkin ada pintu air situ ditutup dulu sampai tinggi airnya naik, terus baru dibuka lagi untuk bisa mengairi. Lalu box kuarter ini karena ada saluran kuarter sehingga dibutuhkan juga adanya box kuarter serta bangunan perlengkapannya seperti talang sifon, apalagi talang sifon, gorong-gorong dan lainnya. Nah, untuk batas-batas petak tersier ini tadi sudah sempat di-mention di awal, petak tersier itu maksimal 150 hektar, minimal 50 hektar. Sedangkan kalau petak kuarter ini bisa sekitar 10 sampai 15 hektar. Jadi kalau berdasarkan tugas-tugas irigasi sebelumnya tidak perlu sampai merancang petak kuarter karena yang dirancang di sini adalah sampai dengan saluran tersiernya saja. Jadi dimensi saluran tersier berapa? Karena debit yang dibutuhkan di saluran tersier itu bisa diketahui dari luas petak tersier tersebut. Ya. Nah, contohnya di sini ada sungai, terus sungainya tersebut dibendung ya. Di sini ada intake, lalu airnya masuk ke saluran primer. Dari saluran primer ini ada bangunan bagi sadap. Ini bangunan bagi. Oh, ini bangunan bagi. Karena dia tidak langsung menuju ke petak sawah ya. Lalu dari bangunan bagi ini disadap menuju ke petak tersier. Nah, di sini ada petak tersier, satu kesatuan yang terdiri dari banyak blok. Di sini ada blok kuarter. Nah, box itu letaknya di masing-masing titik ini nih. Jadi ketika kalian misalkan punya panjang saluran tersiernya nih 600 gitu misalnya. Oh, bisa nih boxnya ditaruh di masing-masing 200 per 200 meter. Di sini ada 200 meter, di sini ada 200 meter. Jadi tergantung letak ini ya, petak kuarter dari tersier tersebut. Jadi misalnya di sini ada satu petak tersier yang terdiri atas 3 petak kuarter. Nah, berarti di sini ada box tersier, dan yang di akhir ini box kuarter. Seperti itu. Lalu setelah dibagi di sini saluran tersier, saluran sekundernya mengarah ke petak tersier yang lain. Dari petak tersier ini, petak tersier ini mendapatkan air dari bangunan sadap yang ada di sini. Jadi di sini juga ada bangunan sadap yang ada di sini. Nah, di sini saya harap tidak bingung ya antara penggunaan bangunan bagi, bangunan sadap, atau bangunan bagi sadap. Jadi di sini kenapa bangunan bagi? Karena dia tidak mengarah langsung ke petak sawahnya. Jadi tidak langsung disadap di sini, tapi disadap setelahnya di sini. Karena setelah disadap di sini, dia menuju ke petak tersiernya.
lain halnya dengan titik ini karena langsung mengarah ke petak tersiernya, sehingga di sini hanya butuh disadap saja karena tidak ada pembagian lagi. Nah, sama halnya dengan di sini juga. Jadi ini sudah merupakan ujung, jadi hanya perlu disadap saja. Kalau bangunan bagi ini berarti masih berlanjut sampai ini ya, salurannya baru disadapnya di sini. Seperti itu. Nah, skemanya seperti apa? Mungkin kalian masih ingat dulu tugas besar drainase ya, kalian juga membuat skema jaringan. Ini tidak berbeda jauh dengan skema jaringan dari drainase. Kotak-kotaknya lebih simpel malah. Karena di sini tidak ada ini ya, misalkan dulu di drainase kan kita punya penggunaan lahan yang berbeda ya di masing-masing titik. Misalnya di sini ternyata ada luas jalan sekian, terus luas taman sekian, luas rumah sekian. Nah, sedangkan kalau irigasi ini kan cuma sawah aja gitu. Sehingga yang perlu dimasukkan memang hanya besarnya luas petak tersier kalian dan besarnya debit yang dibutuhkan masing-masing petak tersebut. Jadi di sini terlihat ada bendung atau dam, di sini Dam Kebon Agung dari sungai Kali Anjuk. Di sini namanya Kali Anjuk. Dari Kali Anjuk ini dibendung oleh Dam Kebon Agung, dialirkan airnya intake menuju saluran primer Kebon Agung. Nah, dari saluran primer ini kalian bisa lihat di sini ya. Jadi penamaannya itu diperhatikan berdasarkan desanya. Jadi nggak semua langsung saluran primer Kebon Agung, terus saluran sekunder Kebon Agung, nggak gitu ya. Jadi dari saluran primer Kebon Agung, karena mungkin letaknya masih di desa Kebon Agung, ini menuju ke saluran sekunder Kolor. Oh, ternyata sudah berubah nama desanya, jadi ini di desa Kolor. Lalu setelah itu dibagi juga ke bangunan saluran sekunder Kebon Agung, berarti ini lokasinya masih di desa Kebon Agung. Lalu dibagi lagi menjadi saluran sekunder Babalan dan Gedongan. Oh, berarti ini udah di desa berbeda. Ini desa Babalan, ini desa Gedongan. Jadi ketika kalian melakukan penamaan juga perlu diperhatikan nama desanya. Kalau misalkan nggak muncul di peta kalian, mungkin bisa melihat bantuan di Google Earth atau Google Maps, itu mungkin juga lebih jelas ya nama-nama desanya di situ. Mohon maaf Ibu, saya izin bertanya. Berarti kalau untuk irigasi itu, kalau misalnya saluran sekunder ketemu saluran sekunder itu nggak langsung jadi primer kayak yang hidrologi ya, Bu? Enggak, beda. Beda. Jadi saluran primer itu biasanya terbagi, jika ada bangunan bagi, itu berarti dia sudah terbagi ke beberapa saluran sekunder. Kayak gitu biasanya. Atau enggak, kalau misalkan saluran primer ini letaknya di titik yang tertinggi gitu ya, dia bisa terdiri atas beberapa bangunan bagi. Nah, dari bangunan-bangunan bagi itu dia membagi ke saluran sekunder kayak gitu. Jadi prinsip pengalirannya kebalikannya si ini ya, drainase kemarin ya. Kalau drainase kemarin kan dari beberapa tersier masuk tersier ketemu tersier jadi sekunder, sekunder ketemu sekunder jadi primer. Kalau di sini kita merancangnya primer dulu, kebagi jadi sekunder, terus sekunder ini kebagi jadi tersier kalau memang dia sudah menuju ke petak tersiernya. Kalau misalkan dia memang belum menuju petak tersiernya, dia tetap sekunder. Seperti itu prinsipnya. Oh iya, baik Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Bu Novi mau tanya juga, Bu. Iya, silakan. Nah, Bu, dari saluran primer itu kalau ketemu bangunan bagi itu langsung jadi sekunder semua atau bisa tetap ada primernya? Bisa tetap langsung primer sampai dia ujung, sampai di ujung saluran. Jadi itu tergantung lokasinya ya. Misalnya di sini, mungkin kalau langsung skema agak kurang
Jadi sebelum bikin skema jaringan ini kan kalian ngegambar dulu di petanya ya. Nah, ini contoh petanya mana tadi? Nah, di sini. Nah, di sini kan ada saluran primer sampai ujung ini ya. Ketika dia sudah sampai di ujung, sudah tidak bisa dibagikan lagi, itu berarti dia sudah berhenti saluran primernya di situ, cukup sampai situ saja. Nah, ketika sudah digambar saluran primernya, kalian tentukan jumlah bangunan baginya. Nah, jumlah bangunan bagi ini biasanya ditentukan asisten, jadi kadang asisten minta dibagi jadi 3 atau dibagi jadi 4. Jadi kalau misalkan mintanya dibagi jadi 3, cukup seperti ini. Kalau misalkan mintanya dibagi 4, ya berarti saluran primer kalian masih lanjut terus sampai sana, kayak gitu. Jadi saluran primer di sini ada bangunan bagi sadap di sini. Nah, ketika ada bangunan bagi sadap, ini masih bisa jadi saluran primer lagi selanjutnya. Gitu. Jadi kalau di sini terlihat bangunan bagi sadap, yang menjadi saluran sekunder itu ya saluran yang menuju ke petak sawah dari daerah tersebut. Tapi karena di daerah ini masih ada yang butuh dibagi sadap gitu ya, masih ada saluran sekunder lagi, berarti saluran primernya masih lanjut lagi sampai dengan bangunan bagi sadap terakhir. Kayak gitu. Jadi proses menggambarnya memang dari saluran primernya dulu mau dibagi sampai mana, nanti baru ditentukan bangunan bagi sadapnya di mana. Nah, dari situ bisa ditentukan dari bangunan bagi sadapnya saluran sekundernya kemana. Kayak gitu. Jadi yang membedakan saluran sekunder sama saluran primer ini, kalau kalian bingung ini yang mana primer, yang mana sekunder ya, kalian lihat ini ya punggung konturnya. Jadi biasanya saluran primer ini terletak di sesuai dengan garis konturnya, sedangkan kalau saluran sekunder itu semacam tegak lurus dari garis konturnya. Kayak gitu aja untuk mempermudah. Kira-kira bisa diterima nggak jawabannya? Berarti tidak harus kalau ada bangunan bagi tidak harus jadi sekunder semua, Ibu. Bisa Nggak harus, iya. tetap primer itu. Tetap primer. Selama dia masih ada di ini ya garis konturnya ya. Tapi kalau dia sudah terbagi ke bawah gitu, itu biasanya langsung jadi sekunder di situ. Gitu. Oh ya, kasih Bu. Sama-sama. Mana tuh dia? Oh, ya, di sini. Oke. Ya, jadi untuk skema jaringan irigasi ini mungkin agak membingungkan ya karena peta daerah irigasinya nggak diberikan, tiba-tiba ada skema aja gitu. Cuman intinya di sini beberapa hal yang perlu dimasukkan di skema jaringan irigasi itu diantaranya nama petak kalian. Jadi ini ada ketika kalian memberi nama petak kiri dan kanan itu ya, ada yang namanya KI sama KA. Nah, di situ tuh tergantung dari alirannya ya. Jadi ketika airnya mengalir dari suatu saluran, ketika dia mengalir ke kanan, itu berarti petaknya peta kanan. Ketika kalian mengalirkan airnya ke kiri, itu berarti petak kiri. Jadi petaknya itu dilihat dari arah alirannya, bukan dilihat dari kalian menggambarnya gitu ya. Jadi contohnya di sini ada KA dan KI, karena kemungkinan nama daerahnya itu sama dan titik pembagiannya itu titik bangunan sadapnya itu sama gitu. Misalkan di sini KP1 sama-sama KP1. Nah, untuk membandingkan untuk membagi antara KP1 kanan dan kiri itu kalian lihat arah alirannya. Jadi kalau dari sini kita lihat arah alirannya dari sumbernya itu menuju kemana, oh berarti yang sebelah kanan itu yang ini, yang sebelah kiri itu yang ini. Sama halnya dengan ketika kalian membagi di sini ke sana, oh ini ternyata kiri semua karena arah alirannya ke kiri semua. Jadi jangan salah persepsi antara kanan dan kirinya itu bukan kanan dan kiri kita, tapi kanan dan kiri dari arah aliran sumber airnya. Seperti itu.
Nah, penamaannya seperti itu bedanya. Jadi kalau di Bu, ya itu ada yang salah ini ya Bu ya, yang di Kebon Agung itu. yang Itu mana ini ya? dua-duanya KA ya? Kayaknya ini salah, tapi bisa juga ini bentar. Bisa juga ini sebenarnya dia lokasinya di sebelah sini, tapi penggambarannya di sebelah sini mungkin aja. Karena ini saya nggak tahu juga bentuk gambar dananya seperti apa ya. Cuman kalau di skema jaringan prinsipnya kayak gitu. Kalau yang dari alirannya sebelah kanan ya di kanan. Cuman ini mungkin penggambarannya karena dia digambar di sini, harusnya kalau kanan ya bentuknya di sebelah sini ya. Tapi ini mungkin typo, harusnya kiri, jadi kanan kiri. Oke, ya. Jadi harusnya ini memang kiri, jadi yang sebelah kanan yang ini, yang sebelah kiri ini. Sama halnya dengan yang lainnya saya lihat sudah betul ya. Jadi pokoknya menentukan kanan kirinya seperti itu. Kalau di drainase kemarin saya rasa nggak ada ya kita menentukan ini kanan atau kiri karena memang bloknya kan beda-beda. Cuman kalau di jaringan irigasi ini karena satu titik bangunan sadap itu bisa terbagi menjadi dua petak sawah di tempat berbeda, gitu, bisa ke kanan bisa ke kiri. Untuk membedakannya digunakan KA dan KI seperti itu. Lalu ada luas dan debit liter per detik atau mungkin meter kubik per detik juga bisa. Iya, kurang lebih itu yang ada di skema jaringan irigasi ya. Jadi ada bangunan bagi, bangunan sadap, bangunan bagi sadap itu. Kalau bangunan bagi sadap itu yang terbagi dan menuju ke petak sawah. Kalau yang bangunan sadap itu hanya yang menuju ke petak sawahnya saja. Nah, ini untuk detail skema bangunannya. Jadi ini ada bangunan perlengkapannya juga di sini. Kalau yang tadi hanya bangunan ini, yang ini hanya jaringannya saja. Jadi kalau yang di skema bangunan itu nggak ada nggak ada petak sawahnya ya. Jadi di sini cukup nama petaknya saja, tidak ada kotak besar itu. Tapi di sini lengkap antara bangunan sipon, talang, atau gorong-gorong itu ada di sini ya. Jadi kurang lebih skema bangunan ini mirip kayak skema bangunan drainase juga ya, karena dulu di drainase kan kalian juga butuh menunjukkan mana gorong-gorong, mana yang butuh gorong-gorong, mana yang tidak. Gitu kan. Cuman di sini memang lebih kompleks karena adanya bangunan bagi sadap, dan bangunan sadap. Nah, untuk skema operasi ini saya rasa tidak perlu dibuat ya. Kalau seingat saya hanya skema itu saja, skema jaringan sama skema bangunan. Kalau skema operasi ini sebenarnya lebih ke sawahnya. Jadi ada yang namanya FPR. Ini FPR dan LPR, jadi faktor palawija relatif dan luas palawija relatif. Saya rasa ini di tugas besar tidak perlu dikerjakan, tapi untuk skema operasi ini supaya tahu, biasanya kalau di masing-masing petak sawah itu jenis pertaniannya itu memiliki jenis palawija yang berbeda. Misalnya ada yang ditanami padi, ada yang ditanami jagung, itu kan nggak sama. Cuman di sini kalian tidak memperhitungkan hal tersebut ya, karena itu lebih ke teknik pertanian kayaknya. Jadi itu lebih ke detailnya, misalkan sawah tersebut itu mau ditanami apa. Cuman kalau misalkan kasusnya seperti itu, dibutuhkan adanya skema operasi. Di sini menunjukkan antara luas baku sawahnya. Maksudnya luas baku sawah di sini itu adalah luas total yang dialiri saluran tersebut ya. Jadi di satu titik ini bisa saja terdiri dari beberapa petak tersier gitu. Nah, di sini digunakan untuk informasi tersebut.
Misalnya ada luas palawija, ada debit rata-rata, ada faktor palawija relatif yang tergantung dari jenis tanahnya. Ada juga yang namanya skema sosiohidro. Ini juga tidak perlu dikerjakan di tugas besarnya, hanya cukup tahu saja. Jadi ada skema sosiohidro ini sesuai dengan namanya ya. Jadi ini lebih fokus ke sosial, aspek sosial dari bangunan irigasi tersebut gitu. Jadi lebih ke nama peta, luas peta, dan nama desa dan luas layanannya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, bisa saja mungkin satu petak itu dia nggak cuma terdiri dari satu desa ya, bisa saja dia terbagi menjadi beberapa desa gitu, karena besarnya petak dan kecilnya desa. Nah, untuk petak-petak yang seperti itu bisa ditampilkan di skema sosiohidro ini. Jadi bisa tahu petak ini dengan luasan 63 nih, ternyata 40 hektar itu masuk di Desa Jatisari, 23 hektar masuk di Kendangan gitu. Nah, nanti ketika menentukan nama petak bisa pakai rekomendasi dari skema sosiohidro ini kayak gitu. Jadi ini lebih ke hubungan antara petak tersebut dengan desa di wilayah layanannya. Nah, untuk pengaturan tata namanya, tata nama ini diatur sebenarnya untuk saluran irigasi, saluran pembuang, bangunan-bangunan, dan daerah irigasi. Jadi biasanya nama saluran sesuai dengan nama desanya juga. Jadi misalkan saluran primer di suatu sungai gitu bisa dinamai menggunakan nama sungai tersebut atau nama bendungnya, atau bisa juga nama desanya. Nama-nama yang diberikan ini harus jelas, logis, harus pendek, dan tidak mempunyai tafsiran ganda. Kalau dulu di tugas drainase ya, kalau di tugas drainase itu kan nggak terlalu jelas ya. Kalau yang kemarin itu kalian hanya diberikan peta denah perumahan gitu sama blok-bloknya. Jadi kalian memberi namanya sesuai bloknya, atau enggak ada juga yang sesuai dengan kreativitas kalian mau menamai perumahan itu apa. Sedangkan kalau irigasi ini jika ada data desanya, terus daerahnya, itu harus menjadi acuan dalam pemberian nama dari saluran dan bangunan-bangunan di daerah irigasi tersebut. Nama-nama dibuat sedemikian rupa sehingga jika dibuat bangunan baru tidak perlu mengubah semua nama yang sudah ada. Nah, maka dari itu tadi diperlukan adanya ini ya, pemberian nama dan nomor. Dan ketika di satu titik yang sama itu ada dua jenis petak sawah, jadi ada yang ke kanan dan ke kiri, sebelah kanan dan sebelah kiri, itu juga dinamai dengan nama yang sama, nomor yang sama, tapi dengan properties kanan dan kiri, sehingga tidak bingung gitu. Oh, ternyata petak ini itu diambil dari satu bangunan bagi sadap yang sama, tapi dia mengarah ke dua petak berbeda karena lokasinya berada di sebelah kanan dan sebelah kiri dari bangunan bagi sadap tersebut. Pemberian nama perlu ditunjukkan dalam peta sedemikian rupa sehingga siapa saja yang terlibat dalam manajemen irigasi ini dapat dengan segera memahami struktur daerah irigasi yang bersangkutan. Jadi ada kalanya ketika nama yang ditunjukkan dalam peta itu terlalu panjang gitu. Jadi itu bisa juga dijadikan nama singkatan gitu. Misalnya kalau di desa tadi kita pakai contoh ini ada Desa Kebun Agung gitu ya. Bisa aja dijadikan Desa Kebun Agung ini berarti petak sawah yang di Kebun Agung, petaknya petak KA. Di sini dia menggunakan seperti itu. Jadi KA ini maksudnya Kebun Agung. KA besar ini Kebun Agung, terus Kebun Agung ini Kebun Agung 2, Kebun Agung 3 KI, Kebun Agung 3 kanan. Jadi dia dari Desa Kebun Agung
di sebelah di bangunan bagi sadap yang ketiga di sebelah kanan. Ini di bangunan bagi sadap yang ketiga di sebelah kiri. Sama halnya ketika berubah nama saluran sekundernya ini jadi dari Kebun Agung jadi Babalan gitu. Di sini dia merubah jadi KB karena di Babalan. Ini berubah menjadi Gedongan, di sini nama petaknya berubah jadi KG. Seperti itu. Jadi ini ada Patean berubah jadi KP. Kayak gitu. Jadi membuat namanya cukup singkatan saja tapi mudah dibedakan. Kayak gitu. Ibu, mohon Ya. maaf yang sebelumnya tadi ada yang KA tapi masuk ke wilayah yang KG, Bu. Yang ini ya. KA 2A itu Ya, maksudnya apa ya, Bu? Iya, mungkin typo juga itu. Oh, Karena iya. di sini bangunannya bangunan baginya KG 2A. Di sini. Oh, Di sini dia nulisnya KA. Oke, contohnya seperti itu. Jadi dilihat ketika menggunakan bangunan bagi berapa atau bagi sadap berapa, itu nantinya juga akan mempengaruhi nama dari petak sawah kalian. Seperti itu. Nah, untuk aturan nama daerah irigasi ya, jadi daerah irigasi ini diberi nama sesuai dengan nama daerah setempat atau desa penting di daerah itu. Jadi kalau memang daerah irigasinya itu ada 2 desa di situ, tapi ternyata desa salah satunya ada yang lebih besar daripada desa satunya lagi. Oh, berarti yang diambil ya nama desa yang lebih besar itu. Nah, biasanya terletak dekat dengan jaringan bangunan utama atau sungai yang diambil untuk keperluan irigasi. Jadi bisa saja daerah irigasinya dinamai dengan nama dari sungai tersebut atau nama dari bendungan tersebut gitu ya. Atau di sini contohnya daerah irigasi Jatiluhur karena dia menggunakan sumber air dari Waduk Jatiluhur misalnya seperti itu. Atau daerah irigasi Cikontang. Selain daerah irigasi, ada bangunan penangkap air. Ini bangunan penangkap air maksudnya intake. Ya. Jadi di intake ini dikaitkan dengan nama sungai, di mana bangunan penangkap ini dapat dibangun. Tapi bila pada sungai tersebut terdapat lebih dari satu intake, maka nama intake-nya lebih tepat jika dikaitkan dengan nama desa. Jadi bisa saja di satu sungai itu ternyata ada 2 intake yang mengarah ke desa yang berbeda, sehingga nama bangunan penangkap airnya atau nama intake-nya itu disesuaikan dengan nama desanya, bukan nama sungainya. Karena nantinya kalau disesuaikan dengan nama sungainya akan ada dua intake dengan nama sungai yang sama kan. Jadi meskipun nanti kalau misalkan dinamai dengan sesuai nama sungai tapi dikasih angka yang satu, intake sungai 1, intake sungai 2 gitu kan, itu juga bisa, cuman disarankan dengan nama yang berbeda sehingga menjadi menggunakan nama desa terdekat dari intake tersebut. Saluran pembawa primer ini dikaitkan dengan nama bangunan penangkap lainnya, diberi nama sesuai dengan daerah irigasi yang dilayani. Kalau yang tadi primer itu Kebun Agung, karena nama damnya bendungnya Bendungan Kebun Agung ya, jadi saluran primernya karena mengalirkan air langsung dari bendung tersebut diberi nama sesuai dengan bendungnya. Saluran pembawa sekunder ini sesuai dengan nama desa yang terletak di petak sekunder. Jadi di mana sebagian besar pemilik sawah berada di desa tersebut. Daerah irigasi yang terletak di desa Getami, ini daerah irigasi di desa Betami. Terus ada bendung di sini, Bendung Barang. Nah, namanya itu nama kalinya ini Kali Dolok. Tapi di sini menggunakan nama saluran primernya tidak sesuai dengan nama bendung dan kalinya ya, karena di intake ini dia mengarah ke 2 bangunan bagi sadap berbeda. Jadi di sini disesuaikan dengan nama desanya. Jadi di sini sesuai dengan desanya, Desa Makawa, dipakai nama saluran primer Makawa. Di sini pakai saluran primer
Lamongo, karena ini tadi mengarah ke dua saluran primer yang berbeda. Contoh kasusnya seperti ini. Nah, untuk prasarana irigasi itu materinya sudah selesai. Namun prasarana itu tidak lengkap rasanya tanpa manajemen yang baik ya. Jadi manajemen ini sifatnya lebih nggak terlalu teknis sih, nggak terlalu yang gitu, tapi manajemen irigasi ini cukup penting karena dengan adanya operasi pemeliharaan dan rehabilitasi ini bisa menunjang kinerja dari jaringan irigasi tersebut, gitu ya. Jadi keberlanjutan sistem irigasi ini dilakukan dengan pengembangan sistem dan pengelolaan sistem irigasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006, pembangunan sebuah sistem irigasi ini perlu ditambahkan adanya operasi pemeliharaan dan rehabilitasi sehingga ada peningkatan dari sistem irigasi tersebut. Pengembangan dan pengelolaan irigasi ini diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan, transparan dan accountable, dan berkeadilan secara proporsional. Jadi ini peran dari masing-masing sektor ini bermacam-macam ya. Jadi misalnya untuk partisipatif ini karena kita di sini ngebahasnya irigasi ya. Irigasi kan erat kaitannya dengan sawah. Sawah erat kaitannya dengan petani gitu ya. Jadi ini partisipasi dari masyarakat petani sangat dibutuhkan. Jadi peran serta masyarakat petani sangat melandasi dari secara partisipatif ini. Lalu secara terpadu ini mengintegrasikan kepentingan antar sektor terkait, jadi antar badan yang bertugas untuk mengawasi sistem pengairan irigasi ya, contohnya seperti Perum Jasa Tirta, PUSDA. Jadi itu juga cukup berperan penting dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Lalu secara berwawasan lingkungan hidup ini juga penting adanya perhatian terhadap keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan. Jadi jangan sampai sistem irigasi ini tidak ramah terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi kalau kalian tahu ada yang namanya fishway atau fish passage atau apa ya kalau di bahasa Indonesia kan jalur untuk ikan lewat itu fishway. Jadi kalau dari suatu bangunan intake di sungai itu jarang sekali di Indonesia ini ada bangunan intake yang mempertimbangkan keberlangsungan hidup dari ikan-ikan yang ada di sungai tersebut. Jadi bisa saja ikan tersebut ini ya ikut masuk ke saluran irigasi dan pada akhirnya nanti dia tersesat menuju ke saluran primer terus ke saluran sekunder. Padahal kan seharusnya ikan tersebut itu tidak ada di saluran irigasi ya, dia tetap ada di sungai tersebut. Nah, itu perlu juga memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan. Transparan dan accountable, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, lalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air irigasi dari bagian hulu sampai dengan hilir. Nah, ini perlu dipertimbangkan juga kebutuhan masyarakat di situ. Jadi, misalkan kalian punya sungai, terus sungai tersebut punya debit. Nah, debitnya itu nggak mungkin semua kalian gunakan untuk irigasi, itu 100%. Bisa saja ternyata selain irigasi ada kebutuhan lainnya yang bisa yang masyarakat tersebut butuhkan. Jadi bukan cuma irigasi, misalnya sumber air bersih, atau kebutuhan-kebutuhan lainnya. Lalu selain itu ada juga kebutuhan lainnya. Jadi contohnya dari suatu sungai ternyata ada ini nih kebutuhan PLTA di situ. Nah, kemungkinan debit sungai tersebut akan terbagi kan. Ada sebagian masuk ke irigasi, sebagian masuk ke PLTA untuk dijadikan tenaga listrik. Nah, itu juga pembagiannya harus secara proporsional.
Nah, mengenai kelembagaan pengelolaan irigasi, ini ada beberapa instansi-instansi pemerintah yang membidangi irigasi, lalu ada perkumpulan petani pemakai air, dan ada komisi irigasi. Nah, di sini ada yang dibutuhkan adalah kemampuan organisasi dan kemampuan pendanaan. Jadi, dengan adanya organisasi yang baik, maka visi misi organisasi dapat tercapai. Dan ketika penyediaan pendanaan yang cukup, ini juga berperan penting untuk melaksanakan program dalam pencapaian visi misi dari organisasi-organisasi mengelola irigasi tersebut. Selain organisasi, dibutuhkan juga sumber daya manusia yang mumpuni. Jadi beberapa sumber daya manusia yang berperan aktif di sini adalah pimpinan dan pegawai instansi pemerintah yang membidangi irigasi, pengurus dan anggota perkumpulan petani pemakai air, dan ketua dan anggota komisi irigasi. Di sini sumber daya manusia yang dibutuhkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang baik di bidang irigasi, pertanian, dan pemberdayaan, sehingga kinerja pelayanan irigasi ini bisa baik. Jadi karena hubungannya dengan masyarakat pedesaan ya, jadi otomatis di sini perangkat desa itu berperan penting ya dalam pemberdayaan daerah irigasi dan pertanian ini. Jadi Pak Kades, terus habis gitu selain pegawai instansi pemerintah dari PU, Dinas Sumber Daya Air, dan dari Perum Jasa Tirta itu juga berperan aktif dalam pengembangan irigasi, pertanian, dan pemberdayaan. Nah, di sini ada contoh kegiatan operasional dan pemeliharaan. Sebentar.
sempat lihat di bagian pembersihan rumput ya itu ada kantong lumpur di situ. Jadi kemarin kita sempat ngebahas sedikit kantong lumpur itu jadi dari air dari sungai itu karena banyak mengandung sedimen. Jadi karena air dari sungai banyak mengandung sedimen, jadi dibutuhkan ada kantong lumpur untuk mengendapkan sedimen-sedimen tersebut. Jadi biar air yang mengalir itu menuju ke petak sawah nggak banyak pasirnya, nggak banyak batu-batunya kayak gitu. Nah, untuk materi hari ini sudah habis sampai di sini. Mungkin dari kalian ada pertanyaan? Mohon maaf tadi kalau misalnya banyak typo ya, mungkin bisa saya perbaiki lagi, terus nanti saya upload lagi. Tapi semoga tidak membingungkan kalian, karena tadi sudah saya klarifikasi cara memberikan nama dari masing-masing petak sawah, seperti itu ya intinya. Kalau kanan, ya dilihat dari kanan arah air mengalir, bukan dari kanan kalian melihat gambar kalian, kayak gitu. Saya persilakan kalau ada pertanyaan. Mau tanya. Iya, silakan. Spillway tadi itu termasuk intake ya? Spillway itu termasuk bagian dari intake. Oh, ya udah kasih Bu. Oh, gitu aja. Oke. Kalau misalkan lebih, ini kan kita masih sistem irigasi secara umum ya, jadi nanti kita seiring dengan berjalannya waktu, berjalannya perkuliahan ini, kita membahas masing-masing dari struktur-struktur yang dibahas tadi, gitu. Nggak cuman ini kan secara garis besar aja. Sistem irigasi itu inti apa ada ini, tapi nanti secara detail akan dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Itu. Untuk pembagian tugasnya saya juga masih belum tahu kapan, jadi mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi. Jadi tunggu aja. Besok tuh libur ya? Saya baru tahu hari ini kalau besok libur. Libur, Bu. Ya, Tuh kan Bu. ada yang nggak tahu kalau besok libur, ternyata saya nggak sendirian. Saya baru tahu tadi kalau besok libur. Libur apa ya? Isra Mi'raj ya? Ya, Bu. Ya. Enak berarti nggak ada kuliah kalian ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, apa ada lagi? 3, 2, 1.